Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan dengan tema kita Muhammadiyah protes keras terhadap penghina Rasulullah. Dan ini berkaitan dalam momentum Rabiul Awal sebagai bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW yang sejatinya menjadi momentum untuk merefleksikan bagaimana perjuangan Rasulullah hingga saat ini yang terus kita saat ini mendapatkan bagaimana perjuangan beliau dan mengajarkan nilai-nilai keislaman bagi umat Islam dan menjadi rahmatan lil alamin. Namun kita dihadapkan oleh peristiwa penghinaan terhadap Rasulullah, salah satu yang terjadi yakni di Prancis, bahkan tadi pemerintahnya memberikan legitimasi sebagai sebuah kebebasan berekspresi. Ini konteks kebebasan berekspresi, Ayanda, bagaimana Ayanda tanggapan? Ya, yang sekarang sedang diprotes itu kan pernyataan Macron ya, menjadi presiden dari Prancis ya, dari Republik Prancis, yang mengatakan Islam itu dalam krisis dan mengatakan orang Islam itu adalah teroris ya, dengan kasus kemarin pembunuhan terhadap guru yang memperlihatkan gambar itu adalah gambar yang karikatur Nabi yang dulu dibuat oleh Charlie Hebdo, salah satu majalah di Prancis yang pernah diserang oleh beberapa orang Islam di sana. Dan si guru itu dianggap bersalah lalu dibunuh dengan dipenggal lehernya. Memang ini tragis ya. Tetapi itu kita anggap sebagai pelampiasan dari emosi yang orang begitu mencintai kepada Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang jelas menganggap bahwa Nabi Muhammad itu adalah junjungannya, tuntunannya, sehingga namanya pun dinisbahkan ke Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah itu adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah. Siapa yang mencintai Allah, ikutilah itu petunjuk Nabi. Ya, berarti Nabi itu posisinya sangat kuat di Islam itu. Menghormati itu, kita menghormati sebagai orang yang pernah berjasa kepada kita, orang yang sangat baik, uswah hasanah. Walaupun kita tidak akan mendudukan Nabi sejajar dengan Tuhan, ya, dengan Allah. Tetap Nabi adalah posisinya sebagai seorang Nabi, tetapi harus dihormati. Atiullah wa rasulah, ikutilah Allah dan Rasul, berarti kedudukannya sangat tinggi. Dan kita memang diharuskan untuk mencintai beliau, harus selalu kita membaca sholawat kepada beliau. Karena ini menjadi satu ibadah juga kalau kita membaca sholawat. Innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Dengan mendoakan itu berarti mengekspresikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pada zaman dulu kecintaan itu luar biasa. Banyak para sahabat Nabi yang rela untuk berpisah dari orang tuanya, berpisah dari anak istrinya untuk mendekati kepada Nabi karena cintanya kepada Nabi. Sehingga banyak mereka mengatakan, ya Rasulullah, akulah akan korbankan diriku untuk menjagamu. Saya kira itu memang ekspresi-ekspresi kecintaan kepada Nabi. Oleh karena itu ketika ada yang menghina seperti itu, ya wajar kalau kita tersulut emosi. Tetapi lagi-lagi kalau Muhammadiyah kita akan protes melalui jalur resmi. Katakanlah kemarin MUI sudah minta kepada pemerintah untuk memanggil Duta Besar Prancis. Ingin melakukan semacam konfirmasi maupun protes. Saya kira itu jalan yang bagus dan elegan. Daripada kita mengekspresikan dengan emosi, merugikan atau sampai merusak fisik dan lain sebagainya, itu saya kira tidak baik. Dan Nabi pun insya Allah tidak akan senang ketika kita mengekspresikannya seperti itu. Oleh kita akan protes karena ternyata Macron ini akan melindungi orang-orang penghina Nabi,
dan akan dibiarkan Perancis itu untuk mengekspresikan inspirasi ataupun kreativitasnya, apapun bentuknya, itu akan dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, pantas Erdogan sampai Presiden Turki sampai marah, dan sekarang ada gerakan boykot produk dari Prancis ya. Saya kira Prancis akan kehilangan besar karena negara-negara Arab itu begitu menyenangi produk Prancis, baik dari segi alat kecantikan maupun fashion dan lain sebagainya. Termasuk mobil Renault itu adalah katanya sangat digemari di Turki maupun di itu. Dan sekarang mereka boykot. Nah, saya kira umat Islam di Indonesia pun ya berpikirlah untuk tidak membeli produk Prancis kalau memang Prancis seperti itu melindungi orang yang menghina Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kan menjadi sebuah gerakan yang cukup masif sekarang di Timur Tengah, negara-negara Islam tentunya terkait upaya boykot, dan ini juga justru membuat internal pemerintahan Prancis juga sudah mulai khawatir dengan realitas pemboikotan. Bahkan juga ada desakan untuk pemerintah, umat Islam khususnya di Indonesia melakukan hal serupa, ini pemboikotan ini sebagai bagian protes umat Islam terhadap penghinaan. Kalau kita lihat realita atau kejadian sebelumnya, kita juga sudah sama-sama tahu serangan sebelumnya yang terjadi menyerang perusahaan pers Charlie Hebdo terkait usaha upaya mereka yang merilis karikatur Rasulullah. Namun itu tidak menjadi pelajaran, justru pemerintah Prancis menyuburkan Islamophobia dengan cara seperti ini dengan dalih kebebasan berekspresi, ya Yanda. Ya, justru saya kritiknya dalam wawancara dengan pers itu memperlihatkan ketidaktoleran mereka terhadap keyakinan orang lain. Mereka tidak menghargai keyakinan kaum muslimin yang begitu mencintai nabinya. Ya, di mana letaknya toleransi, di mana letaknya koeksistensi, di mana letaknya kita bisa hidup bersama kalau mereka tidak menghargai keyakinan maupun kecintaan kita, ekspresi kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan menghina itu berarti mereka tidak menghargai kita. Dengan membolehkannya pemerintah Perancis membebaskannya orang-orang untuk berekspresi sebebas mungkin, walaupun menghina kepada keyakinan orang lain, saya kira itu tandanya mereka tidak toleran, mereka intoleran. Kita sebutkan seperti itu. Saya menyerukan semua orang menghormati simbol-simbol agama apapun juga yang ada di dunia ini. Dan itu diperintahkan oleh Islam. Kita dilarang menghina Tuhan orang lain, dilarang menghina Nabi orang lain, dilarang menghina ajaran agama lain. Itu ada larangannya dalam Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu kita pun kalau orang Prancis mau bertoleransi, mau hidup bagus, ya saya kira mereka harus menghormati keyakinan orang lain. Itu menjadi poin kita, toleransi. Toleransi yang digaungkan dengan kebebasan berekspresi itu tidak sejalan ternyata oleh pemerintah Prancis dan masyarakatnya. Baik pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut dan tetap bersama kami dalam catatan akhir pekan.